بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ikhwani akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. InsyaAllah ta'ala kita akan sambung pelajaran kita memahami ataupun mengerti Al-Quran secara harfiah. InsyaAllah ta'ala kita akan sambung pelajaran kita pada kali ini pada muka surat yang ke-49. Masih lagi berkaitan dengan kalimat asas ya, kalimat asas. Dan fokus kita di sini adalah kalimat asas yang berkaitan dengan kata fi'il, kata kerja. Mana dalam buku ini paling banyaknya adalah kata kerja yang dibahas ya. Baik. Di antara kata kerja yang banyak disebutkan secara berulang dalam Al-Quran yaitu adalah perkataan tala yatlu. Silakan buka muka surat 49 ya. Tala yatlu. Tala ni dia adalah fi'il mudhari. Fi'il madhi ya, fi'il madhi. Ya, diakhirkan oleh alif. Ini juga disebut dengan fi'il mu'tal ya, fi'il mu'tal. Kenapa disebut fi'il mu'tal? Karena dia diakhirkan oleh huruf illat, yaitu huruf illat dia adalah alif. Ya, asal dia talawah. Tala asal dia talawah. Yatlu asal dia yatluwuh. Talawah yatluwuh. Mengikut wazan fa'ala yaf'uluh. Karena huruf akhir di sini adalah waw, maka tidak boleh huruf illat itu berada dalam kata fi'il, melainkan dia diganti kepada huruf alif. Tala asal dia talawah. Tala dia telah membaca, yatlu dia sedang ataupun akan membaca. Perkataan tala yatlu ini merupakan kata kerja yang banyak juga disebutkan dalam Al-Quran ya. Salah satu contoh dia dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Fokus kita di sini adalah perkataan utlu. Utlu nih ya. Utlu di sini merupakan fi'il amar.
Fi'il amar yang dibentuk daripada fi'il mudhari' yatlu. Kita sudah mempelajari macam mana cara kita membuat fi'il amar daripada fi'il mudhari' kan. Itu hari kita sudah belajar. Utlu, utlu di sini merupakan fi'il amar. Asal dia sebelum dihilangkan huruf illat ni, sebelum dihilangkan huruf o ni, asal dia utlu. Utlu, panjang dia asal dia. Utlu. Maka di sini huruf huruf illat ni dia dihilangkan. Huruf o ni dia dihilangkan menjadi utlu. Bacalah. Ya. Makanya kita dalam bahasa Melayu itu kita ada perkataan tilawah kan. Tilawah. Kalau kita tengok search dalam kamus Melayu ada perkataan tilawah. Kan. Jadi tilawah ini merupakan bentuk masdar kepada fi'il tala yatlu. Tilawatan. Tala adalah fi'il madhi, yatlu fi'il mudhari', tilawatan adalah masdar dia. Tilawatan ni dia adalah bacaan. Kalau tala membaca, kalau tilawah itu bacaan. Makanya tilawah itu diserap daripada bahasa Arab. Daripada tala yatlu. Okey, baik. Tala yatlu. Di sini utlu bacalah. Setiap fi'il pasti mempunyai maf'ul. Kadang ada yang mempunyai maf'ul, kadang tak ada yang, tapi kebanyakan dia mempunyai maf'ul. Okay, utlu bacalah. Apa yang disuruh baca di sini? Ma uhiya ilaika, apa yang telah diwahyukan kepada kamu. Uhiya ni adalah diwahyukan. Ini merupakan fi'il madhi mabni majhul. Iaitu fa'il dia tak disebutkan. Uhiya yang diwahyukan. Yang mewahyukan ni tak disebutkan di sini. Yang mewahyukan siapa? Allah. Cuma tak disebutkan dalam ayat ini. Makanya di sini perkataan uhiya, bentuk fi'il dia datang dalam bentuk mabni majhul. Asal dia auha. Kalau auha ni mewahyukan. Kan? Auha mewahyukan. Kalau uhiya diwahyukan. Apa yang telah diwahyukan kepadamu minal kitab, yaitu Alkitab. Alkitab yang dimaksud adalah Al-Quran. Wa aqimis sholatah, dan dirikanlah solat. Perkataan aqim daripada fi'il madhi aqama yuqimu. Aqama melaksanakan. Yuqimu dia akan melaksanakan, aqim melaksanakanlah. Jadi aqim di sini merupakan fi'il amar. Kata suruhan. Wa aqimis salata, dan laksanakanlah dan dirikanlah salat. Kenapa kita diperintahkan untuk mendirikan salat? Inna salata, karena sesungguhnya salat itu tanha 'anil fahsya'i, mencegah. Tanha ni makna dia adalah mencegah. Ini merupakan fi'il mudhari' daripada fi'il madhi naha yanha. Naha dia telah melarang ataupun mencegah. Tanha dia dia sedang ataupun akan mencegah. Mencegah daripada apa? Anil fahsya'i, daripada perbuatan-perbuatan keji. Perkataan fahsya ni makna dia adalah perbuatan keji. Setiap kita terjumpa dengan perkataan fahsya, itu maksudnya perbuatan-perbuatan keji. Seperti apa contohnya perbuatan-perbuatan keji? Seperti zina. Al-fahsya. Ya, al-fahsya. Memang al-fahsya ini sebagian mufassir, sebagian ulama mengatakan al-fahsya ini yang dimaksud adalah perbuatan zina. Walaupun secara umumnya al-fahsya ini perbuatan-perbuatan keji. Apa yang perbuatan-perbuatan keji masuk dalam al-fahsya? Wal munkari, dan mungkar. Wal munkari, dan perbuatan mungkar. Jadi kalau kita terjemahkan secara maknawi, bacalah apa yang telah diwahyukan kepada kamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah daripada perbuatan-perbuatan keji dan mungkar.
Apa maksudnya dalam ayat ini? Jadi ayat ini ditunjukkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk membaca Al-Quran, ya, untuk membaca Al-Quran, untuk merenungkan dan mentadabburi Al-Quran, dan diperintahkan juga untuk menyampaikan Al-Quran itu kepada orang-orang kafir. Ya. Selain daripada itu, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk mengerjakan solat, karena solat itu dapat mencegah seseorang daripada berbuat keji dan berbuat mungkar. InsyaAllah kita tahulah. Ini banyak kita dengarkan tentang penjelasan inna solat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tapi kadang ada orang yang bertanya, kenapa? Walaupun kita solat, walaupun kita solat, masih lagi banyak orang yang berbuat mungkar, masih lagi banyak yang berbuat keji. Baik. Jadi macam ni, apabila solat itu dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh, dengan penuh khusyuk, dengan penuh pengamalan apa yang terdapat dalam solat itu sendiri, maka ianya akan mencegah seseorang itu daripada perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Itu dia maksudnya. Jadi kalau seseorang itu melaksanakan solat dengan khusyuk, mentadabburi apa kandungan, apa maksud yang dibaca dalam bacaan solat itu, maka dia tidak akan mendekati apatah lagi berbuat sesuatu yang keji seperti zina dan perbuatan-perbuatan mungkar. Karena dia sudah sadar bahwa solat itu menyucikan dirinya daripada dosa-dosa besar, daripada dosa-dosa yang dia lakukan. Maka kalau solat itu dapat mencegah dapat menghapuskan dosa-dosanya, dia tidak akan mengulangi dosanya lagi. Dia sentiasa akan menjauhi dosa-dosa yang lain. Macam ini yang dimaksud solat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini tak perlu panjang lebar lah. Semua kita ada paham semua. Itu perkataan tala yatlu, ya. Tala yatlu. Baik. Nanti kita praktek cari kata perkataan fi'il dalam Al-Quran. Kita praktek nanti. Kita habiskan 4 kalimat fi'il dulu, ya. Baru kita akan praktek nanti. Baik. Perkataan fi'il berikutnya adalah atayati. Atayati ini juga banyak disebutkan dalam Al-Quran, ya. Perkataan atayati. Ata adalah fi'il amar, ata fi'il madhi, ata fi'il madhi, ya'ti adalah fi'il mudhari. Ini mengikut wazan fa'ala yaf'ilu. Asal dia ataya ya'tiyu. Penjelasannya sama dengan talayatlu tadi. Mana-mana kata fi'il, ya, mana-mana kata fi'il yang ain fi'il ataupun lam fi'il terdiri daripada huruf ilat, maka huruf ilat tersebut digantikan kepada huruf alif. Kalau ain fi'il, lam fi'il terdiri daripada huruf waw ataupun ya, huruf ilat waw ataupun ya, maka keduanya itu digantikan kepada huruf alif. Macam ata nih, asal dia ataya. Kalau kita nak tahu, belajar ilmu sorof lah. Ataya, asal dia ataya. Ya'ti ini asal dia ya'tiyu. Asal dia ya'tiyu. Kerana huruf akhir dia merupakan huruf illat, ya, maka digantikan kepada alif. Maka menjadi ata panjang. Ata dia telah datang. Sama dengan fa'ala. Mengikut wazan fa'ala. Ya'ti dia sedang ataupun akan datang. Ini mengikut wazan yaf'ilu. Ya'tiyu. Yaf'ilu. Jadi ingat, kalau perkataan ata itu maknanya datang ataupun mendatangkan. Contoh dia. Dalam surah An-Nahl ayat yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ata amrullahi fala tasta'jilun.
Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Oke. Ini fokus kita di sini adalah perkataan ata. Ata amrullahi. Telah pasti datang urusan ataupun ketetapan Allah. Nah, di sini perkataan ata ya. Ilmu. Makna dia adalah datang. Ata amrullahi. Urusan ataupun ketetapan Allah itu pasti datang. Amrullahi di sini kedudukannya menjadi fa'il daripada perkataan ata. Ata fi'il madhi. Ya, amru ni kedudukan dia fa'il kepada perkataan ata. Ata amrullahi. Nah, telah pasti datangnya urusan ketetapan Allah. Oke. Fala tasta'jilun. Maka janganlah kamu meminta agar disegerakan datangnya. Ista'jala yasta'jilu. Tasta'jilu ini merupakan fi'il mudhari yang diakhirkan oleh waw dan nun. Asal dia tasta'jiluna. Nah, ini ya. Asal dia tasta'jiluna. Nah. Tasta'jiluna, kamu semua minta segera. Nah. Di sini nun dia dihilangkan. Fala tasta'jiluhu. Nah. Nun ini dia dihilangkan. Kenapa dihilangkan? Karena di sini ada la nahi. La yang melarang. La yang bermakna melarang ataupun mencegah. Maka nun di sini dia dihilangkan karena jazm. Fala tasta'jiluhu, maka janganlah kamu meminta agar disegerakan. Apa yang disegerakan di sini? Amrullahi, ketetapan Allah. Jadi isim dhamir di sini huni dia merujuk kepada amrullahi, ketetapan Allah. Ataupun dia merujuk kepada Allah. Ya. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Subhanahu, maha suci. Wa ta'ala, dan maha tinggi Allah. Amma yushrikun, daripada apa yang mereka syirikan. Daripada apa yang mereka sekutukan. Yushrikun ni merupakan fi'il mudhari daripada fi'il madhi asyraka. Asyraka, dia telah mensyirikan, menyekutukan. Yusyriku, dia sedang ataupun akan menyekutukan ataupun mensyirikan. Bentuk jamak dia dengan cara ditambah waw dan nun. Yusyrikuna, mereka semua mensyirikan ataupun menyekutukan. Okay. Jadi terjemahan secara maknawi adalah telah pasti datangnya urusan, yaitu ketetapan Allah, maka janganlah kamu meminta agar disegerakan datangnya. Maha suci Allah dan maha tinggi daripada apa yang mereka syirikkan. Oke. Apa yang dimaksud dalam ayat ini? Yang dimaksud perkataan amrullahi di sini ya. Amrullahi, ketetapan Allah, ini yang dimaksud adalah hari kiamat ya, hari kiamat. Ataupun siksa, al-azab. Ya, al-azab. Ini yang dimaksud. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang-orang kafir musyrikin bahwa siksaan ataupun hari kiamat itu pasti akan datang. Mesti. Walaupun orang-orang kafir itu tidak mempercayai yang namanya hari kiamat pasti datang, siksa itu pasti ada. Cuma kata Allah, fala tasta'jiluh, maka jangan kamu semua ini meminta agar disegerakan hari kiamat tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala masih lagi kasihan ya, masih lagi memberikan kesempatan kepada mereka supaya mereka bertaubat kembali
memilih jalan yang lurus daripada jalan yang bengkok. Fala tastajilu. Kamu jangan meminta agar perkara tersebut disegerakan. Nah, kalau perkara tersebut disegerakan, yakni hari kiamat itu, ya, terus terjadi di waktu itu, maka tidak ada sesuatu pun di muka bumi ini yang tersisa, semuanya hancur. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Allah Maha Suci dari apa yang mereka sekutukan. Nah, tak benar apa yang mereka sekutukan bahwa Allah itu, ya, mempunyai anak, ataupun bahwa bahwa ada Tuhan selain daripada Allah, ada patung Hubal, Uzza, Lata dan sebagainya. Ini tidak betul. Apa yang mereka sekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah tidak pantas bagi Allah Azza wa Jalla, karena Allah Maha Esa, ya, Maha Tunggal, ya, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ayat yang kedua, ya, atayati. Atayati, ya. Baik. Ada soalan tak sebelum kita sambung? Oke. Kalau tak ada soalan kita sambung ya. Yang ketiga. Nah, kita sekarang ambil 4 perkataan. Lepas itu kita baru praktek nanti. Kata fi'il yang ketiga adalah ra'a yara. Ra'a yara, ra'a adalah fi'il madhi, yara fi'il mudhari. Maksud yara ataupun ra'a yara adalah melihat ataupun berpandangan. Ya, nih. Nah, jadi makna asal dia adalah melihat. Selain daripada itu adalah pendapat, berpendapat, ya, berpendapat. Berpandangan. Berpendapat ataupun pandangan. Selain daripada makna melihat. Oke. Perkataan ra'ayarani dia banyak disebutkan dalam Al-Quran juga. Salah satu contoh dia dalam surah An-Nahl ayat yang ke-85. Ini dihafalkan nanti, ya. Kata-kata fi'il ini silahkan dihafalkan. Nah, supaya kita sentiasa mengingatnya apabila kita membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ. Fokus kita adalah perkataan ro'a, ya. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ, dan apabila orang-orang zalim telah melihat ataupun menyaksikan azab itu. Ra'alladzina zalamu. Ra'a adalah kata fi'il madhi. Alladzina zalamu, kedudukan dia adalah fa'il kepada ra'a. Ra'a melihat. Siapa yang melihat di sini? Alladzina zalamu, yaitu orang-orang yang zalim. Apa yang mereka lihat di sini? Al-azab, azab, siksa. Al-azab ini kedudukannya ini dia menjadi maf'ulun bihi. Ra'a kata fi'il madhi. Alladzina zalamu adalah fa'il dia, al-azab maf'ul. Jadi tiga komponen ini berkumpul dalam satu susunan ayat. Fi'il, fa'il, maf'ulun bi, kalimat sempurna. Ya, ra'a. Oke. Fala yukhaffafu anhum wa la hum yunzarun. Maka tidaklah diringankan azab bagi mereka, walakum yunzarun, dan tidak pula mereka diberikan tangguh. Oke. Perkataan tadi ro'a ini sama penjelasan dia, ya, dengan atayati ataupun talayatul. Ro'a ini juga disebut fi'il mu'tal. Sebab huruf akhir dia diakhirkan oleh ya, asal dia ro'ayah. Nah, asal dia ro'ayah. Ro'ayah. Ro'ayah yar'ayuh. Ro'ayah yar'ayuh asal dia. Nah, karena di sini huruf akhirnya adalah huruf ilat, maka digantikan kepada alif menjadi ro'a. Yang yaro asal dia yar'ayuh.
Itu banyak pembahasan. Perlu kita belajar di sini. Nanti insyaallah kita akan belajar. Oke. Bagaimanakah keadaan orang-orang yang zalim itu apabila melihat siksa api neraka? Fala yukhaffafu anhum wa la hum yunzarun. Fala yukhaffafu anhum. Maka tidaklah diringankan. Yukhaffafu ni makna dia diringankan. Kalau khaffafa ni dia adalah fi'il madhi, meringankan kan? Khaffafa meringankan. Fi'il madhi dia, fi'il mudhari dia adalah yukhaffifu. Yukhaffifu ni dia meringankan, dia sedang meringankan ataupun akan meringankan. Apabila dibentuk kepada mabni majhul maka menjadi yukhaffafu, diringankan. Yukhaffifu meringankan, yukhaffafu diringankan. Nah, di sini perkataan yukhaffafu diawali oleh la nafi, fala yukhaffafu, maka tidaklah diringankan ankum daripada mereka yaitu azab, walakum yunzarun, dan tidak pula mereka diberikan tangguh. Tidak dapat dimundurkan ataupun diakhirkan siksa tersebut. Jadi di sini apa yang dimaksud dalam ayat ini? Jadi terjemahan secara maknawi. Dan apabila orang-orang yang zalim itu melihat ataupun menyaksikan azab, maka tidaklah diringankan azab bagi mereka dan tidak pula mereka diberikan tangguh. Okey, apa yang dimaksud dalam ayat ini? Ayat ini sudah jelas. Orang-orang yang zalim, orang-orang yang berbuat syirik, dan orang-orang kafir, apabila mereka nanti di yaumil qiyamah melihat siksa neraka, maka mereka tidak dapat melarikan diri, tidak dapat menghindarkan diri daripada siksa itu. Justru mereka ini langsung dimasukkan ke dalam neraka tanpa hisab. Dan sedikit pun siksa bagi orang-orang yang zalim ni, yang zalimnya yang dimaksud adalah orang-orang kafir dan orang-orang musyrikin. Ya. Sebab zalim ni yang paling besar dosanya adalah syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu merupakan la zulmun azim, kezaliman yang sangat besar, dosa yang sangat besar. Okey. Ya, jadi mereka ni, orang yang zalim ni yang merasakan siksa api neraka tidak akan pernah diringankan siksa mereka. Walakum yunzarun. Dan siksa mereka tidak akan pernah ditangguhkan. Sekali sudah sampai waktu ataupun masa mereka disiksa, terus mereka disiksa. Tidak ada pengampunan lagi. Kalau di dunia mereka diakhirkan. Ada yang disiksa di waktu itu ataupun secara tiba-tiba, ada yang siksaannya diakhirkan. Seperti yang berlaku sekarang nih. Orang-orang selain Islam, non-Islam nih, orang-orang kafir sekarang nih, yang beragama selain Islam, mereka tidak langsung disiksa oleh Allah. Tetapi mereka ditangguhkan untuk diberikan kesempatan bertaubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeza nanti di akhirat apabila mereka sudah nampak di hadapan mata mereka tentang siksaan api neraka, tidak ada lagi pengampunan, tidak ada lagi pengunduran, tidak ada lagi penangguhan waktu. Mereka terus disiksa. Wal'iyadu billahi ta'ala. Itu ro'a yaro ya. Ro'a yaro. Nanti kita akan praktek dalam Al-Quran. Baik, kita sekarang ambil satu lagi perkataan fi'il. Yaitu yang terakhir pada hari ini adalah khafa yakhafu. Khafa makna dia adalah takut ataupun risau. Takut ya khafa ni. Khafa ini kan 3 huruf ya khafa ni. Ini sebut fi'il sulasi mujarrad. Khafa asal dia khawafa. Asal dia khawafa. Aturan dalam ilmu sharaf seperti mana yang disebutkan tadi, kata fi'il yang ain fi'ilnya ataupun lam fi'ilnya terdiri daripada huruf illat,
sama ada waw ataupun ya, maka huruf illat tersebut digantikan kepada alif. Di sini perkataan khawafa kan. Nah, yang tengah nih dia hurufnya waw, maka dia digantikan kepada alif menjadi khawfa. Asal dia memang khawfa. Ya, asal dia adalah memang khawfa. Khawfa adalah fi'il madhi, fi'il mudhari dia adalah yakhafu. Nah, ini dia. Takut. Banyak nih disebutkan dalam Al-Qur'an nih. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Apalagi? Banyak disebutkan dalam Al-Quran. Salah satu contoh dia dalam surah An-Nahl ayat yang ke-50. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Baik. Sekarang 2 menit. Oke, baik. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. Oke, fokus kita di sini adalah perkataan yakhafuna. Yakhafuna adalah fi'il mudhari, menunjukkan jamak karena diakhirkan oleh waw dan nun. Yakhafuna. Mereka takut. Yakhafu dia takut. Yakhafuna mereka takut. Yakhafani mereka berdua takut. Oke, yakhafuna takut kepada siapa? Rabbakum, kepada Tuhan mereka. Kum di sini merupakan isim dhamir, menunjukkan jamak ya. Rabbakum, kepada Tuhan mereka, min fawqihim, daripada atas mereka. Min fawqihim, daripada atas mereka. Fawqun adalah atas. Apabila perkataan fawqun dimudhafkan kepada isim dhamir menjadi fawqahum. Fawqahum. Apabila perkataan fawqahum dimasuki oleh min, maka menjadi min fawqihim. Wa yaf'aluna, dan mereka melaksanakan ataupun berbuat. Nah, yakhafun ini dia merupakan fi'il mudhari ya. Sama dengan yakhafun. Dia menunjukkan jamak karena diakhirkan oleh waw dan nun. Apa yang mereka kerjakan ini ma yu'marun, yaitu apa yang diperintahkan kepada mereka. Ma yu'marun, apa yang diperintahkan kepada mereka. Oke, jadi kalau kita terjemahkan secara maknawi, mereka takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka, yaitu surah An-Nahl ayat yang ke-50. Baik. Apa yang dimaksud dalam ayat ini? Nah, coba kita tengok dalam tafsir. Beberapa tafsir seperti tafsir Ibn Jarir At-Tabari ataupun tafsir Ibn Katsir. Nah, coba kita tengok nih dalam tafsir At-Tabari. Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Yaitu yakhafu haula'il malaikatul lati fis samawat. Jadi yang dimaksud mereka takutnya adalah para malaikat. Para malaikat yang tinggal di langit. Mereka semuanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan itu mereka kerjakan, apa yang dilarang mereka jauhi. Kalau mereka disuruh berzikir, bertasbih, sujud, mereka terus melakukannya. Wa ma fil ardi min dabbatin, sama ada binatang yang melata di bumi. Mereka juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang di atas. Ay yu'adzibakum in asaw amrahu wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka takut kepada Allah. Takut mereka ini disiksa.
jika mereka bermaksiat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka berbuat ataupun melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita tengok dalam tafsir Al-Qurtubi. Al-Qurtubi ini, wa ma'na yakhafuna rabbakum min fawqihim ay iqabi rabbihim wa adabihi. Yang dimaksud mereka takut kepada Tuhan mereka daripada atas mereka, maksud dia adalah siksaan Tuhannya. Mereka takut siksaan daripada Allah. Li'anna al-'azaba al-muhlik innama yanzilu minas sama. Sesungguhnya azab ataupun siksa yang membinasakan, yang menghancurkan itu datangnya daripada langit. Jadi mereka takut kepada Tuhan mereka daripada atas mereka. Takut mereka itu diazab daripada langit. Diturunkan hujan, kemudian angin taufan, kemudian diturunin hujan batu dan sebagainya. Jadi mereka takut kepada Allah Azza wa Jalla apabila mereka bermaksiat kepada Allah. Baik. Jadi pada hari ini kita sudah mempelajari 4 perkataan kata fi'il ataupun kata kerja. Yaitu dimulai daripada tala yatlu. Tala yatlu makna dia adalah membaca. Ata ya'ti iaitu datang. Ra'a yara melihat. Khafa yakhafu takut. Sebelumnya kita sudah mempelajari da'ayat menyeru. Ja'a yaji'u datang, sya'a yasha'u menghendaki. Wa ma yakumu berdiri ataupun melaksanakan. Kana yakunu adalah ia, qala yakulu berkata, sa'ala yas'aluhu menanya ataupun meminta, sami'a yas'u mendengar, amila ya'malu mengerjakan. Banyak nih. Alima ya'lamu mengetahui, rahima yarhamu berkasih sayang. Kasaba yaksibu berusaha, sabara yasbiru bersabar, daraba yadribu memukul. Dan sebagainya. Oke. Mari kita praktekkan dalam bacaan Al-Quran kalimat-kalimat yang sudah kita pelajari ini. Fatala yaqtulu, abada ya'budu, amara ya'muru, dakhala yadkhulu, kharaja yakhruju, akhadha ya'khudhu. Wah, banyaklah. Nah, coba kita praktekkan semuanya dalam bacaan Al-Quran ya. Mari kita buka pada surah Ali Imran ya. Baik. Surah Ali Imran ayat yang pertama sehingga ayat yang ketiga. Nah, silakan siapa yang nak baca? Fadhal. Ada tak yang nak baca? Ali Imran muka surat 50 ayat yang pertama sehingga ayat yang ketiga. Ada ke yang nak baca? Coba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. Oke, nah. Oke, silakan antum yang antum ketahui tentang kata-kata isim dan kata-kata fi'il yang sudah dipelajari pada ayat yang pertama sehingga ayat yang ketiga. Silakan. Tunjukkan ya. Fadhal. La. Oke. La. Oke. Ilaha. Oke. Ilaha. Oke. La di sini adalah la nafi ya. Oke, la nafi. Oke. Lagi? Illa melainkan. Yes, illa melainkan. Ini disebut huruf apa nih illa nih? Illa huruf
Huruf istisna ya, huruf istisna. istisna. Pengecualian. Oke, lagi. Wa damir. Wa dhamir, baik. Al-hayyu. Al-hayyu. Oke, apa ini al-hayyu makna dia? Yang hidup. Yang hidup. Al-qayyum. Al-qayyum yang berdiri. Oke, yang berdiri sendiri ataupun yang mengurusi makhluknya. Baik. Lagi? Ada? Nazala. Nazala. Apa makna nazala? Nazala fi'il yang Oke, nazala fi'il. Ini fi'il apa nazala nih? Fi'il madhi, dia yang menurunkan. Fi'il madhi. Oke. Apa wazan dia? Fa'ala. Fa'ala. Apa maksud nazalah? Maknanya nazala, apa? dia telah menurunkan. Telah menurunkan. Oke, lagi? Mana? Alaika. Alaika ala. Ala. Apa? Apa ala? Apa ni? Jar. Huruf jar. Alai. Oke, huruf jar. Yes, betul. Ka damir. Ka dhamir. Untuk kamu, awak. Yes. Kamu. Al-kitab. Alkitab ini perkataan apa? Fi'il ke isim? Ini isim. Kitab. Isim, oke. Isim, oke. Sambung. Bil haq bi. Huruf jar. Yes. Al-haq. Al-haqqu. Jadi bil haq bi. Al-haqqu yang sebenarnya. Yes, bil haqi dengan sebenarnya. Oke, al-haqi ini oke, isim ya. Oke, lagi? Musaddiqan. Pada perkataan sadaqah. Musaddiqan. Iya, daripada sedekah ya, sedekah. Pada sedekah, membenarkan ya. Membenarkan. Membenarkan. Baik, lagi. Lima. Ma. Oke, lima. Li ini apa? Li untuk. Li untuk ini disebut apa? Huruf apa? Huruf jar. Huruf jar, oke. Silakan sambung. Ma. Apa? Ma apa? Oke. Baina. Baina, oke. Baina. Antara, oke. Ini baina ini apa? Disebut apa? Darab. Yes, darab. Betul sekali, darab. Itu hari kita dah belajar baina ya. Oke, lagi? Yadai, tangan, dua tangan. Yadun. Dua tangan, yadaihi, oke. Yadun tangan, yadaihi, dua tangan, oke. Depan damir, ada tangannya. Oke. Anzala, wa ataf. Ya, orang apa? Oke, anzala. Anzala, dan dia telah menurunkan fi'il madhi. Fi'il madhi. Apa wazan anzala ni? Af'ala. Af'ala, alright. Oke. Al-Tawrat. At-Taurata wal Injil, keduanya adalah isim ya. Perlu nih. Kita tahu semua. Oke, syukran jazilan, barakallahu fiik. Oke, silakan lagi. Ayat yang keempat hingga ayat yang keempat. 1, 2, 3. Oke, ayat yang keempat hingga ayat yang kelima. Silakan siapa yang nak baca? Tafadhal. Yang lain? Segaria sudah. Oke. Oke, coba Puan Suraya silakan. Ayat yang keempat sehingga ayat yang kelima. Boleh baca? Tak ada orang? Oke. Kalau tak ada ada talasiyah. Ada ke talasiyah? Tak ada juga. Ini berapa orang? Ini 3 orang je ni ya. Masya Allah. Okay, mungkin tak ada. Okey, baik. Tak apa. Coba ayat yang keempat. Min qablu hudan linnasi wa anzala al-furqan. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد
Wallahu azizun dzuntiqam. Apalah kalau ada. Kita cukupkan dulu untuk memahami kalimat asas. Kita sekarang pergi kepada memahami doa. Ini dia. Kita beralih sekarang kepada memahami doa ya. Minggu lepas ni kita sampai dekat mana saya dulu. Masih ayat kursi kan? Muka surat 33. Baik. Ayat kursi muka surat 33, doa yang ke-36. Ini kita sambungan daripada kelas yang lepas ya. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما والعلي العظيم. Okey, kalau tak silap itu hari sampai kepada wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Okey. Okey, tengok pada surat muka surat 34 ya. Makna perkataan yuhituna adalah mereka mengetahui ataupun meliputi. Ahata yuhitu ni makna dia adalah meliputi, menguasai ataupun mengetahui. Ahata yuhitu. Yes. Okay, yuhituna ni dia fi'il apa ni? Okay, siapa yang tahu ni? Fi'il apa? Madhi ke mudhari? Mudhari. Mudhari, okey. Menunjukkan jamak ke ataupun mufrad? Jamak. Jamak, okey. Sebab dia diakhirkan oleh waw dan nun. Okey, wala yuhituna. Okey, wala yuhituna bi syai'in dengan sesuatu ya, bi syai'in dengan sesuatu, syai'un sesuatu. Min ilmihi daripada ilmunya, perkataan ilmuwan adalah masdar kepada alima ya'lamu. Alima ya'lamu ilman, alima dia telah mengetahui, ya'lamu dia sedang ataupun akan mengetahui, ilman pengetahuan ataupun ilmu. Min ilmihi daripada ilmunya. Illa bima syaa, kecuali dengan apa yang dia kehendaki. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Perkataan kursiyyuhu, kursinya. Ya. Kursiyyuhu adalah kursinya. Kursiyun ya. Kursiyun makna dia adalah kursi. Kursiyyuhu adalah kursinya. Kursi Allah. Wasi'ah. Sedangkan perkataan wasi'ah makna dia adalah luas ataupun meliputi. Ini merupakan fi'il madhi. Ya. Merupakan fi'il madhi, perkataan wasi'ah. Kata kerja. Fi'il mudhari' dia adalah yasi'u. Wasi'a yasi'u.
Oke. Wala ya'uduhu. La di sini merupakan la nafi yang bermakna tidak. Wala dan tidak. Ya'udu merasa berat. Wala ya'uduhu. Wala ya'udu. Ada ya'udu. Fi'il madhi dia ada. Fi'il mudhari dia adalah ya'udu. Bermakna merasa berat. Terbebani. Hifdhuhuma memelihara keduanya. Ya, di sini perkataan hifdhu. Hifdhu di sini merupakan masdar kepada hafadha yahfadhu. Hafidha yahfadhu. Ya, penjagaan. Ya, kalau hafidha dia telah menjaga, yahfadhu dia sedang ataupun menjaga. Hafadha yahfadhu. Yes, hafadha yahfadhu. Apabila dibentuk kepada masdar menjadi hifdzan ataupun hifdun. Nah, huma di sini merujuk kepada perkataan as-samawati wal ardh. Jadi wala ya'uduhu dan tidak merasa berat bagi Allah. Ya, dan tidak merasa berat hifdzuhuma menjaga keduanya. Huma di sini ini dia merujuk kepada perkataan as-samawat wal ardh. Makanya di sini isim dhamirnya menggunakan musanna. Wa huwal aliyyul azim. Wa huwa dan dia al-aliyyu maha tinggi. Al-azimu maha agung. Ya. Al-azimu maha agung. Jadi kalau diterjemahkan secara maknawi ya, wala ya'udu apa ni, wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Sini terjemahan secara maknawi. Sedang mereka tidak mengetahui sesuatu pun daripada kandungan ilmu Allah, melainkan apa yang Allah kehendaki memberitahukannya. Jadi manusia ini tidak akan mengetahui tentang luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab manusia ini lemah. Dari segi fisik, kondisi badan, semuanya lemah. Termasuk pandangan, mata, pendengaran ini lemah. Tidak kuat. Karena ini terbatas. Begitu juga dengan pengetahuan ilmunya, ya. Ilmu Allah yang diberikan kepada manusia ini sebenarnya sedikit. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalil." Tidaklah kamu diberikan ilmu itu melainkan sedikit sekali. Dan ilmu Allah Subhanahu wa taala tanpa had, tanpa batasan, luas. Ya. Luas, bahkan lebih luas lagi daripada luasnya dunia. Itu adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan dalam ayat yang lain, jika lautan itu menjadi tinta Allah, menjadi tintanya untuk dituliskan ayat-ayat ataupun kalimat Allah Subhanahu wa taala, maka tinta di lautan itu akan habis. Subhanallah. Masya Allah, tabarakallah. Ini adalah kekuasaan Allah. Luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai makhluk ni, kita tidak akan mengetahui tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala, tentang apa yang dia perbuat. Kita tidak akan mengetahui kecuali sedikit saja. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. Luasnya kursi Allah, yaitu ilmunya dan kekuasaannya, meliputi langit dan bumi. Oke. Nah, di sini perkataan kursi ya. Kursi ini maknanya adalah kurusi. Kalau kita tengok dalam tafsir Ibn Katsir, tafsir Ibn Katsir dan At-Tabari, kursi ini dia ada khilaf ulama. Apa yang dimaksud kursi ini? Sebagian ada yang mengatakan ilmu Allah. Jadi ini ditakwil. Perkataan kursi ini dia ditakwil. Sebab perkataan kursi ini boleh jadi dia adalah ayat mutasyabihat. Ya, boleh jadi dia ayat mutasyabihat.
Berkaitan dengan ayat yang susah dipahami kecuali bagi orang-orang yang sangat mendalam ilmunya. Jadi kursi ini dia terdapat khilaf ulama. Ada yang mengatakan kursi ini adalah ilmu Allah. Ada yang mengatakan kursi ini adalah tempat maudhi'ul qadamain. Itu tempat dua kaki. Macam kursi biasa lah. Ya, macam kursi biasa. Ada yang mengatakan kursi ini apa ya? Coba kita tengok dalam tafsir Ibn Katsir. Apa tafsir Al-Tabari? Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Coba di sini. Okey. Ni. Daripada Ibn Abbas fi qaulihi wasi'a kursiyyuhu as-samawati ilmuhu. Jadi ilmunya, ada yang mengatakan ilmunya. Wa qala akharun al-kursiyyu mawdhi'ul qadamain. Kursi itu adalah tempat duduknya dua kaki. Mana lagi? Ada yang mengatakan kursi itu adalah arsy. Arsy itu sendiri. Dan kursi Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas sekali. Bahkan disebutkan dalam tafsir Ibn Katsir di sini disebutkan mas-samawatu sab'u fil kursiyyi illa kadrahim sab'atan ulqiyat fi turas. Jadi langit yang ketujuh ini, ya, mas-samawatu fil kursiyyi, jika diletakkan di kursi Allah, dia bentuknya seperti dirham, kecil lah, kecil, ya kecil. Jadi kursi Allah Subhanahu wa taala ini, wallahu taala adakah itu kursi, ya kursi lah kalau kalau ulama salafus salih, kursi yang dimaksud ini kursi macam biasa. Ya, kursi macam biasa. Jadi kursinya itu luas. Luasnya langit dan bumi. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Kursi Allah itu luasnya meliputi langit dan bumi. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, walladzi nafsi biyadihi mas-samawati as-sab'u wal arduna as-sab'u indal kursi illa kahilqatin mulqatun bi ardin fulatin wa inna fadla al-'arsy 'ala al-kursi ka fadli al-fulati 'ala tilka al-halaqat 'ala al-halqati. Okey, jadi demi jiwaku, demi azat, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah langit-langit yang ketujuh dan bumi-bumi yang berlapis tujuh apabila diletakkan di kursi itu seperti cincin. Masya Allah, Tabarakar Rahman. Ini salah satu daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sini terjemahan dia ilmunya dan kekuasaannya. Jadi ini ditakwil ya. Kursi samawati wal ardh, ilmunya dan kekuasaannya meliputi langit dan bumi. Wala ya'udhuhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim, dan tidaklah menjadi keberatan kepada Allah menjaga serta memelihara keduanya. Baik, langit dan bumi ini, langit yang kita lihat, yang kita pandang, yang kita nampak tampati, yang itu merupakan dia berdiri dengan kokoh dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lihat langit itu tampati yang dia berdiri dengan kokoh. Kenapa dia boleh berdiri dengan kokoh? Karena ianya dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak pernah merasakan berat ataupun terbebani menjaga langit itu. Dan juga pula tidak pernah merasa berat ataupun terbebani menjaga bumi. Bagi kedua-duanya, langit dan bumi ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penjagaan yang senang, yang mudah. Coba kita tengok dalam tafsir Ibn Katsir ya. Ini. Wala ya'udhuhu hifdhuhuma ay la yasqiluhu wa la yukrisuhu. La yasquluhu wa la yakrusuhu hifdhus samawati wal ard wa man fihima wa man bainahuma. Sama sekali Allah Subhanahu wa taala tidak pernah merasa berat, tidak pernah merasa sulit untuk menjaga langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang menghuni keduanya dan yang ada di antara keduanya.
Bal dzalika sahlun alaihi. Akan tetapi sangat mudah sekali bagi Allah. Yasirun, sangat senang sekali. Wa huwal qa'imu ala kulli nafsin bima kasabat. Dan dialah yang sentiasa mengurusi dan menjalani urusan makhluknya. Setiap apa yang mereka perbuat ini, Allah Subhanahu wa taala menguruskan urusan ataupun perkara mereka. Ar-raqibu ala jami'il asya' fala ya'zubu anhu syai'un wa la yaghibu anhu syai'un wal asya'u kulluha haqiratun baina yadayhi. Ar-raqibu ala jami'il asya', yang sentiasa dia mengawasi, mendekati, ya, menjaga segala sesuatu. Maka tidak ada sesuatu pun yang terlepas, ya, dan terluput daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu merendahkan diri dan tunduk di antara kekuasaannya. Mutawadhi'atun dhalilatun saghiratun binisbati ilaih. Semua selain daripada Allah, makhluk Allah ni semuanya merendahkan diri. Zalilutun hina, saghiratun kecil. Ya, binisbati ilaih, dibandingkan dengan kekuasaan ataupun dengan kursi Allah Subhanahu wa taala. Muhtajatun, mereka memerlukan, berhajat kepada Allah. Faqiratun, mereka itu adalah fakir, berhajat kepada Allah. Wa huwal ghaniyyul hamid, dan dialah Allah yang maha kaya, tidak memerlukan sesiapa pun. Al-hamidu, yang maha terpuji. Al-fa'alu, yang berhak melakukan segala sesuatu. Lima yuridu, atas kehendaknya. Alladzi la yas'alu amma yaf'alu wa hum yas'alun. Alladzi la yus'alu amma yaf'alu wa hum yas'alun. Yang dia tidak dapat ditanya terhadap apa yang dia perbuat, sedangkan mereka ini pasti akan ditanya nanti di yaumil qiyamah. Wa huwal qahiru li kulli syai'in, dan dia menaklukkan segala sesuatu, menguasai segala sesuatu. Al-hasibu ala kulli syai'in, yang menghisap segala sesuatu. Ar-raqibul aliyul azim, yang maha mengetahui, mendekati, memeriksa, ya, mengawasi, yang maha tinggi lagi agung. La ilaha ghairahu wala rabba siwahu. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain dia, wala rabba siwahu, dan tidak ada Tuhan yang mentadbir, yang mencipta, yang mengurusi makhluknya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal aliyyul azim. Inilah dia maksud daripada ayatul kursi. Jadi kita banyakkan baca ayat kursi ini. Boleh kita baca sebelum kita tidur. Siapa yang membaca ayat kursi sebelum tidur, maka dia akan dicukupkan oleh Allah, akan dijaga pada malam itu sehingga waktu pagi. Di antaranya lagi, sesiapa yang membaca ayat kursi selepas salat fardu, maka tidak ada yang menghalanginya dia untuk masuk surga kecuali kematian. Baik. Pada minggu hadapan, insyaAllah kita sambung pada minggu hadapan, ya. Minggu hadapan kita doa yang paling last sekali, ya. Yaitu doa ayat terakhir Al-Baqarah. Masih lagi dalam surah Al-Baqarah ni. Yaitu amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, ila akhir ayat. Insyaallah taala kita akan sambung pada minggu hadapannya. Ana cukupkan di sini dulu. Apabila ada kesalahan, itu datangnya daripada anda sendiri. Apabila ada kebenaran, itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum, fa in kana sawaban fa min Allah wa in kana khata'an fa minni wallahu wa rasuluhu bari'an. Aqulu lakum jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.